apa yang sudah diberitahu sama Pak Taufan. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang. Yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga kami tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Taufan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat PKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwa karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, nah itu dia jawab dan konfirmasi, dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak, ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, saya hanya akan nambahi 2 poin, tapi tidak terkait detail yang tadi disampaikan Pak Anam dan Pak Ketua. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK, masih ada proses dengan teman-teman LPSK, sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM
sekarang sedang meminta keterangan dari Ibu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya. Gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Oh ya, jadi tambahan aja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdy Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Ferdy Sambo, dan Pak Ferdy Sambo juga responnya juga lancar juga begitu, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan cepat lah ya, lumayan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video